Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Syahdan, jika diperoleh bagi seseorang ma'rifat akan segala yang tersebut itu dan senantiasa khudur hatinya akan yang demikian itu, maka janganlah engkau hiraukan jikalau sedikit amal dan engkau anggota yang zahir, amal dengan anggota yang zahir, karena segala amal itu persembahanmu kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat itu anugerah akan dikau. Maka jauh segala perbedaan antara dua perkara ini, yakni perbahandaraan dunia dan perbahandaraan akhirat, seperti kata Syekh Ibnu Athaillah ila akhir. Jadi ujar Sidin, sahdan jika diperoleh segala seorang itu akan ma'rifat akan segala yang tersebut itu, diperoleh oleh seseorang itu ma'rifat segala yang tersebut itu dan senantiasalah khudur hatinya akan yang demikian itu, maka janganlah engkau hiraukan akan sedikit amal engkau yang zahir. Jadi kita beramaliyah ini, orang yang semalam memperoleh ma'rifat terhadap Allah Ta'ala dengan melalui musyahadah, dengan melalui riyadhah, sampai dia mencapai futuhat, mendapatkan futuhat semalam, sampai mendapatkan sir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan yang itu. Nah, kita melalui jalan salikin namanya, di bawah bimbingan guru kita jalani semuanya itu dengan amaliyah kita tadi itu, dengan riyadah kita, dengan mujahadah, dengan kesungguhan kita, sampai kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seseorang. Jadi Jarsidin, jangan engkau hiraukan amal ikam nang zahir itu sedikitkah, banyakkah, jangan ikam hiraukan. Jangan memandang amal kita ini sedikit, jangan kita ini memandang amal kita itu banyak. Sedikit dan banyaknya itu kadang menjadi masalah. Apabila orang itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala mencapai kema'rifatan, maka orang itu akan mencapai ma'rifat walaupun amalnya sedikit. Jadi aku ini sedikit beramal bisa mencapai ma'rifat ya. Ma'rifat itu pada tergantung amal kita. Kalau tergantung daripada amal kita, berarti Allah Ta'ala itu memberikan kema'rifatan terhadap kita, itu berarti tergantung amal. Gitu. Jadi orang beramalan kayak ini berarti orang mencapai ma'rifat. Bila banyak amalannya orang mencapai ma'rifat. Bisa juga kadang mencapai ma'rifat. Karena tingkatan-tingkatan amaliyah itu nanti berbeda-beda. Tingkatan batiniahnya. Tingkatan batiniah seseorang beramaliyah itu nanti akan berbeda-beda tingkatannya. Nanti kita ceritakan, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala taufik hidayah. InsyaAllah dibukakan kita membukakan masalah tingkatan amaliyah itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Jarsidin, yaitu di dalam hikamnya. Ini sama malam Selasa itu kita membaca ini sebenarnya lah. Iza futihal laka wijhatun minal ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in kala amaluka fa innahu ma fatahal laka ila wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mawriduhu alaika wal amalu anta mahdiya ilaihi wa aina ma tuhdi ilaihi ma huwa mawridun laka ilaika
Ujar Ibnu Athaillah, apabila membukakan oleh Allah Ta'ala bagimu akan sesuatu pihak jalan daripada ma'rifah, maka janganlah engkau hiraukan sertanya jikalau sedikit amalmu. Jadi seperti inilah, kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala bisa berzikir. Itu tanda bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan kita jalan untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Itu satu dulu. Artinya apabila kita itu diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, taufik oleh Allah Ta'ala, kawa kita itu berzikir. Berzikir itu kawa, karena orang kada sembarangan diberikan Allah Ta'ala bisa berzikir. Berarti Allah Ta'ala itu menghendaki kita itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala itu berhadap kepada kita supaya dengan diberikannya kita itu mampu kita itu berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala itu berhadap, yaitu menghadap, bukan berhadap hadapan itu adalah maksudnya Allah Ta'ala itu memberikan taufik dan hidayahnya kita mau berzikir. Berarti kita tuh artinya dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk ma'rifat dengannya, yaitu dengan melalui jalan zikir dulu. Nah, orang yang sudah sampai ke makam di mana dia belajar tauhid, belajar ilmu hakikat, itu dia akan mengerti. Kalau orang kadang mengerti di makam awam, inya nam berzikir, inya nam merasa mampu berzikir, aku nam berzikir, itu di tingkatan orang awam. Tetapi kalau di tingkatan orang yang salikin, orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dia akan musahadah di dalam zikirnya itu. Arti musahadah di dalam zikirnya itu dia ingat bahwasanya aku ini kada mampu berzikir kecuali atas izin Allah Ta'ala. Nah, sehingga di dalam dia berzikir itu bersih pandangan akuannya kada ada. Disinilah kita itu hendak membersihkan amaliyah kita itu, bahwasanya setiap amaliyah walaupun sedikit, kada perlu banyak, walaupun bahasanya itu satu tarikan napas, asalkan jangan satu tarikan napas itu kita kadang mengakui bahwasanya itu adalah kemampuan kita, kehendak kita, tetapi itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Nah, dalam berzikir itu berarti kita memusahadakan, menyaksikan bahwasanya kita berzikir itu tidak mampu kecuali izinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita kada perlu lagi menafikan la maujuda illallah, la qudrata illallah, la hayata illallah. Cukup mengerti kita bahwasanya kita ini berzikir itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Itu sudah kita mengamalkan ilmu tauhid sudah. Al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Nyata kita memandang kekayaan Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala yang besar adalah mengawakkan, memampukan kita ini kawa berzikir. Nah, itu kita pandang di situ. Makanya kita hilang di waktu berzikir itu. Kada ada akuan. Inilah zikir yang benar-benar zikir itu sambil musahadah dan sambil muraqabah namanya. Musahadah memandang yang memberikan itu kita mampu berzikir, muraqabah kita tenggelam di dalam rahmat orang yang memberikan kita mampu berzikir. Sehingga berzikir kita itu bujur-bujur antak budaka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yara. Bahwasanya kita berzikir itu benar-benar seolah-olah menyaksikan. Di mana? Di zikir kita, di batang tubuh kita yang mampu berzikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga orang ini sebelum berzikir saja, dia sudah panah sudah dengan Allah Ta'ala. Tapi dalam panah pandangan musyahadah. Paham kira-kira biar? Artinya dia sudah ma'rifah dengan Allah Ta'ala. Makanya orang yang mampu diberikan Allah Ta'ala tadi berzikir, berarti Allah Ta'ala menghendaki orang itu mencapai ma'rifat. Artinya sebelum dia berzikir, kalau dia mengerti itu anugerah Allah Ta'ala, orang itu sudah ma'rifat sudah. Tapi ma'rifat di dalam ilmu musahadahnya, di dalam musahadahnya, kenal bahwasanya bukan inya yang berzikir, tapi berzikir ini semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambian itu di dalam berzikirnya. Kalau dibukakan Allah Ta'ala pintu zikir tadi. Nah, kalau kada dibukakan, bang, itulah pandangan kita musahadah yang setiap waktu kita lakukan nih. Berjalan, berdiam,
Begarak sebertaan. Pandangan kita itu adalah kada mampu aku ni begarak, kada mampu aku melihat, kada mampu aku mendengar, kada mampu aku duduk, kada mampu aku makan, kada mampu sebertaan ini. Seberataan itu kada lepas daripada anugerah Allah Ta'ala. Ini orang ini senantiasa dhaif namanya, senantiasa kekal di dalam pandangannya, mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Dalam artian dia tidak memandang sifatnya yang berlaku, apalnya yang berlaku, zatnya yang maujud ini kada dipandangnya. Sabarataan itu adalah anugerah, sabarataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pemakaian setiap hari, musyahadah. Jangan musyahadah itu waktu sembahyang, waktu berzikir, jangan. Sabarataan. Nah, apalagi kawa dimampukan tadi berzikir, kawa dimampukan sembahyang, kawa dimampukan bersedekah. Ini pandangan kita di dalam ilmu hakikatnya. Sabarataan itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Sehingga dengan memandang anugerah tadi, kita itu kadang merasa kita yang mempunyai. Inilah dinamakan namanya ikhlas zahir dan batin. Ikhlas artinya bersih pandangan kita, bahwasanya yang bergerak ini bukan kita, yang berpandir ini bukan kita, yang melihat ini bukan kita, nampak kebesarannya aja. Ikhlas jahir namanya, kita melihat ikhlas jahir. Ikhlas jahir ini dengan apa kita melihat? Dengan keikhlasan batin, bahwasanya batin kita mensuhud bahwasanya yang mampu menggerakkan ini cuma ini aja. Paham biar maksudnya ikhlas jahir dan batin? Itu ikhlas dan jahir. Jadi musyahadah ini, musyahadah kita mengerti anugerah Allah Ta'ala ini akan menimbulkan keikhlasan secara zahir dan keikhlasan secara batin. Arti ikhlas itu artinya bersih. Kada ada lagi yang masuk yang lain akuan, agiar, hendak dipuji orang, kada ada itu jauh lagi itu. Jauh lagi itu. Kada ada itu urusannya. Bila orang itu mampu secara zahir dan batin ikhlas nang lain itu kada ada lagi. Kada ada. Sedangkan inya aja kada ada. Amalnya aja kada ada, apalagi orang dipandangnya sudah kada ada seberataan. Itu makanya orang bila sudah mencapai ke tahapan ini, ke tahapan di mana ikhlas secara zahir dan batin ini, kada memerlukannya pujian orang, kada memerlukan pandangan orang. Hendak beramal di padang orang kah, hendak di seorangan kah, sama pandangannya. Di padang orang, di tengah orang banyak, sama batinnya tetap itu je. Nah, ini orang ini sudah benar-benar mengerti namanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya ma'rifat. Sudah orang ini tapi ma'rifat di dalam pandangan musyahadah sebelum diberikan dia itu Allah taala ma'rifat yang sebenarnya. Nah, dari Ibnu Athaillah tadi seperti itu. Jadi kalau kita tuh dikehendaki jadi mampu berzikir itu adalah anugerah, dan berzikir itu adalah hadiah kita yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Yang kita persembahkan ini kada ada artinya. Kenapa kada ada artinya? Karena ini juga anugerah oleh Allah Ta'ala. Dua macam yang harus tahu itu dulu. Jadi orang berzikir itu harus tahu tingkatannya itu. Arti tingkatan memanakkan dirinya, memusahadakan dirinya di dalam dia berzikir itu. Anugerah Allah Ta'ala, dia pandang itu. Jadi semata-mata itu kada ada dipandangnya. Nah, habis itu lalu orang ini diberikan Allah Ta'ala ma'rifat yang sebenarnya. Diberikan Mujarsidin baru ma'rifat yang sebenarnya. Nah, persembahan kita berzikir, wiritan siang dan malam itu kada ada artinya. Satu tadi dipandang di pandangan dalam makam anugerah Allah Ta'ala, pandangan musyahadah bahwasanya zikir itu tidak terbit, kita kawa berzikir itu tidak terbit kecuali itu anugerah Allah Ta'ala. Nah, yang kita persembahkan berzikir siang malam, sembahyang siang malam, itu pun kada ada artinya nanti kalau dibandingkan dengan dibukakan oleh Allah Ta'ala, yaitu kemakrifatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang semata-mata lagi sudah. Itu bujur-bujur hilang. Itu bujur-bujur bukan melihat lagi, bukan memandang lagi, tetapi sudah merasakan bagaimana kemakrifatan. Kenal dengan orang yang dizikiri tadi, kenal yang orang yang kita persembahkan ibadah kita tadi dengan orang tadi, yaitu terbukanya jazbiyah, terbukanya jajab dengan kita tadi, terbukanya semuanya dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Sini kita lanjut karena
Tidaklah engkau ketahui bahwasanya ma'rifat itu yaitu anugerah atasmu, dan segala amal-amal engkau persembahkan akan dia kepadanya. Persembahkan amal kita kepada Allah Ta'ala itu, maka di mana jua sama jauh sekali bedanya antara barang yang engkau persembahkan akan dia kepada ia daripada barang yang dianugerahkan atasmu. Jadi kada ada nilai lagi, makanya dunia ini hilang akhirnya. Makanya kita itu kalau beramaliyah itu harus bisa dulu kita memesrakan diri kita ini dalam beramaliyah supaya orang itu mesra dengan sifat yang sebenarnya. Makanya jadi ulun tadi itu sering ulun mengatakan lah, kita itu mesra dulu, memesrakan diri, menyatakan diri dulu bahwasanya kita ini beramaliyah itu kada kawa. Yang kita pandang itu sifat dan apalnya anugerah daripadanya atau rahmat daripada Allah Ta'ala. Bila kita bisa merasakan ini rahmatnya Allah Ta'ala sebijian yang terbit daripada diri kita, maka kita itu akan lebur dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Apa itu rahmatnya Allah Ta'ala? Yaitu terbukanya diantaranya futuhat tadi, terbukanya pintu ma'rifat, yaitu kita kenal dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita baru kita terbuka benar-benar melihat kesempurnaan, mesra dengan kesempurnaan jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengenal Allah Ta'ala itu sekali-kali tiada mendapat dengan usaha dan ikhtiar daripada hamba, melainkan semata-mata anugerah juga kepada hamba. Jadilah seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Arabtu Rabbi birrabbi. Jadi kita itu beramaliyah itu makanya jangan terpegang amaliyah. Kalau pang beramal ini amaliyah wali, nah pasti aku nih jadi wali, kada mungkin, kan bisa aja kada. Karena Allah kita mencapai ma'rifat itu bukan dengan amaliyah, bukan dengan usaha ikhtiar kita. Tetapi kita ini wajib berikhtiar kalau hendak. Cuma di dalam berikhtiar tadi wajib pulang kita belajar supaya tahu bahwasanya kita beramaliyah ini semata-mata anugerah Allah Ta'ala. Jangan kita merasa beramaliyah, jangan amaliyah kita kita merasa amaliyah kita nang harap, kada. Itu jar ulun tadi tingkatannya itu seperti itu. Musyahadah, menyaksikan di dalam amaliyah itu bahwasanya kita kada beramaliyah, tetapi benar-benar dalam beramaliyah ini adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita tuh merasakan kelezatan aja dalam beramaliyah ini. Ujur guru ulun dulu mun ikam bulik apa jalan bagawian itu amun ikam nang merasa jadi sidin ikam pasti uyuh. Itu sidin kan melajari musahadah namanya. Belajar jangan mengakui diri kita. Belajar mengakui diri kita. Secara kada langsung kan sidin melajari seperti itu. Kita ini. Makanya kita ini dalam yang ulun padahkan tadi itulah, dalam ulun yang padahkan tadi itu, nah, jangan di waktu sembahyang, jangan di waktu berzikir aja musahadah itu. Musahadah itu kita bergerak, kalau bisa kita musahadah. Ada waktunya kita memandang. Kalau kadang ingat wajar aja, manusia ini mahalul hatta wal nisyan. Kadang ingat, kadang tak salah. Bila ingat ingatakan, oh bergerak nih. Ingatakan itu apalnya, ingatakan itu sifatnya. Bila kita duduk ingatakan kita duduk ini nah. Duduk ini nah syariat kita duduk. Aku nang duduk. Aku nang sembahyang, aku nang berjalan. Tetapi aku berduduk, aku sembahyang, aku berjalan ini kada mampu. Kalau kada diliputi, dikaruniai, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, mampu duduk, mampu berjalan. Itu namanya kita itu berduduknya secara syariat, tetapi pandangan kita secara hakikat. Santai ya kita. Santai aja. Kada kelihatan kita berzikir. Kada kelihatan kita itu musyahadah. Kada kelihatan amal kita itu kenal di sisi Allah Ta'ala. Kada melihat orang. Masalah hati ini malaikat pun kada kawa tahu pian. Nah malaikat mencatat rakib dan atid ini kada tahunya. Kada tahu karena urusannya ini mencatat amal. Amal yang baik, amal yang buruk. Masalah musyahadah itu kada bisanya mencatat, kada tahunya. Tugasnya lain, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kita merasakan seperti itu. Jadi kalau kita mengangkat takbir, sebenarnya kita mengangkat takbir, kita ruku, kita sembahyang, kita memang yang sembahyang. Sembahyang orang ma'rifah itu kayak Pak Guru, kada kawa. Sama aja seberitaan. Bila juhur 4 rakaat, bila asar 4 rakaat, bila maghrib 3 rakaat. Bila lebih daripada itu berarti kada ingat tuh.
adalah nah sabarataan itu namanya syariat, hukum syariat. Aku nang sembahyang, bujur aku nang sembahyang, tetapi sabarataan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, miliknya Allah taala. Jadi pandangan batin kita lillahi taala itu benar-benar gerak dan diamku ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembahyang yang seperti itu namanya sembahyang syariat, sembahyang hakikat namanya. Kita melakukan waktu sembahyang, waktu duduk dengan pandangan musyahadah tadi, pandangan murakabah tadi, itulah kita namanya menjalankan tarikat namanya. Paham bian? Tarikat namanya. Nah, buah daripada syariat, hakikat, tarikat tadi itu adalah merasa hadirnya Allah Ta'ala, merasa diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa kita ini semua yang ada pada kita ini milik Allah Ta'ala. Itulah namanya ma'rifat namanya. Jadi duduk kita ini bisa aja orang itu ma'rifat asik dengan kebesaran Allah Ta'ala. Yang orang mengitik bahari itu, oh mengitik batis lah, orang bahari bang. Nah itu, wah ini mengitik itu bisa aja banyak hutang. Pura-pura bahagia ngarannya. Ini senang orang, karena senantiasa kayak guru kita lah. Oh, kadang cidin lo kipas asik sidin, dipandiri kadang mendengar, ditagur kadang mendengar. Karena keasikan beliau itu musahadah dengan gerak beliau, dengan pandangan beliau, dengan pendengaran beliau. Si beliau asik, suranganan dia asik. Nah ini orang ini sudah jinak namanya dengan Allah Ta'ala. Berarti orang ini sudah masuk ke makam tajrid. Jadi kadang mungkin kita itu bisa mencapai ma'rifat pulang, kecuali dengan melalui mengamalkan ilmu itu. Kan bisa kita mengamalkan ilmu tauhid, yaitu dengan memusahadakannya. Berarti kita masuk kepada ilmu hakikat untuk mencapai ma'rifat. Walaupun kema'rifatan itu adalah pemberian Allah Ta'ala, tetapi kita untuk mencapai ma'rifat itu mestilah kita dalam cara dengan jalan, yaitu memusahadakan apa yang kita pelajari di dalam ilmu tauhid tadi itu, menyatakan bahwasanya seluruh yang ada pada kita zahir dan batin ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Baru orang itu memperoleh jar Nabi tadi, arabtu rabbi birabbi. Aku kenal Tuhanku itu dengan pengenalan Tuhanku juga. Nah, ini tingkatannya sama, dua buting. Dua macam. Tingkatan kita musahadah, menyatakan diri kita tidak ada, itu berarti kita sudah mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita kadang mengaku bahwasanya kita nang mampu berzikir, kita nang mampu berbacaan, kita yang kadang mampu berjalan. Itu sudah kenal kita, karena mengenal bahwasanya semua yang kita lakukan ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Ini ma'rifat namanya di makam musyahadah. Nanti baru diberikan Allah Ta'ala arabtu rabbi birabbi sebenarnya, yaitu kita merasakan gerak kita ini bukan gerak kita lagi. Seluruh batang tubuh kita ini melihat kesempurnaan Allah Ta'ala dengan kesempurnaan Allah Ta'ala sendiri. Artinya kita tuh diberikan jajab, diberikan kadang merasa diri kita lagi. Disitulah namanya ma'rifat insanul kamil mukamil sudah. Sempurna inya menyerahkan dirinya di makam musyahadah, lalu disempurnakan oleh Allah Ta'ala mukamil, disempurnakan oleh Allah Ta'ala di makam wasil, yaitu makam panafilah, di makam bakabilah. Nah, ini pana pada zat namanya pana pada sifat. Disitulah namanya ma'rifat yang sebenarnya, yang tahqiq. Dia mengenalkan kita ini, merasa bahwasanya kita itu kada punya sifat lagi. Terbuat bahasa kita itu di dalam sifatnya, di dalam apalnya. Sabartaan itu adalah kesempurnaan sifat, itulah yang kita kenal dengan sifatnya juga. Kayak apa itu? Ya kayak itu pang sudah. Amun pian tuh merasa tadi bila pian ini duduk merasa pian ini kada diri pian lagi, tapi guru pian. Nah itulah namanya sempurna panah pian pada syekh namanya. Kita nih lah menghayalkan guru kita duduk kayak ini santai kita nih, sambil memusahadahkan bahwasanya menyatakan aku nih bukan aku tetapi guruku nambah wiritan ini guruku. Nanti pian akan merasakan diri pian ini benar-benar guru pian sebijian. Itulah namanya panah pada syekh.
Nah begitu juga dengan Allah Ta'ala tadi. Pian rasakan bahwasanya apalku ini bukan apalku, sifatku ini bukan sifatku, gerakku ini bukan gerakku, tapi nyatakan seberatan itu lillah, kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesrakan terus, musahadakan terus, pandang terus seberatan itu, sehingga pian kadang mempunyai sifat lagi yang nampak nanti sifatnya saja. Itulah namanya panah yang sebenarnya, yaitu diambil. Itulah makam namanya arif billah, sudah kenal, sudah panah, sudah istighraq namanya kepada Allah Ta'ala. Itulah dinamakan panah billah, baka billah. Nanti bisalah apa aja yang panah bisa, karena sifat aja yang panah bisa. Sebagaimana kita panah dengan guru itu samalah. Kalau menceritakan dengan pian, kita ini kadang kita bergerak aja yang melihat kita ini gerak kita aja yang kita lihat, gerak tangan kita, kadang kita melihat guru kita. Kadang kita itu melihat guru kita tuh panahnya digerak kita aja, kada sebijian awak kita. Kadang waktu kita berpandir ini kita merasakan guru kita aja yang berpandir, batang tubuh kita kada, tetapi suara kita aja yang kita dengar seperti guru kita. Kadang kita berduduk aja, bila berduduk tuh pian bisa sebijian, bila berduduk pian pandang, pian lihat, bergerak pian. Tajali guru kita tuh hilang, kita dengan guru kita tadi itu waktu kita menggerakkan badan kita. Nah itu berarti panah sebijian pian dengan guru pian. Nah itu syaratnya apa juga sama syaratnya dengan kita panah pillah, yaitu mahabbah. Mahabbah itu artinya senantiasa ditajalikan. Mahabbah itu kan orang cinta tuh pasti mentajalikan dulu, pasti menampakkan orang yang dicintainya. Kalau guru kita pasti kita nampak akan senantiasa terjadi, di muka ada, di belakang ada, di atas ada, di bawah ada, di kiri kita ada, di luar ada, di dalam ada. Tajali guru kita tadi itu. Sehingga kita ini mesra dengan ketajalian guru kita ini, tidak ada yang dipandang selain daripada guru kita. Maka kita tuh panah pada syekh namanya. Bisa panah kita dengan syekh. Tapi pandangan kita di depan, di belakang, di muka, di belakang, di jahi, di bawah, di dalam, di luar itu guru kita meliputi kita seberataan. Itulah namanya makam musyahadah namanya. Makam musyahadah kita dengan guru. Belum panah kita dengan guru, tapi terasa guru terus meliputi kita seluruh kiri kita ini supaya kita mendapatkan kepanaan. Nah bisa menghadirkan guru tadi itu pertama karena kenal dengan guru tadi. Yang kedua karena cinta dengan guru kita tadi, kenal dan cinta dengan guru kita. Kalau kenal tapi kata cinta jarang timbul, tapi bila kenal cinta pasti timbul terus. Nah begitu juga kita musahadah tadi dengan Allah Ta'ala. Kita kenal dengan sifatnya, kenal dengan apalnya, kenal dengan zatnya, belajar ilmu tauhid. Sehingga kita ini memusahadahkan namanya mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Bahwasanya gerak dan diamku ini, suaraku, mendengarku, melihatku ini, kita tauhidkan bahwasanya itu semuanya adalah kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala. Maka kita sempurna bila kita melihat diri kita, melihatlah sifat dan apalnya. Nyata kita menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya tidak maujud seberataan ini pada diri kita dan sekitar kita ini kecuali kita menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi madahu. Kedudukan hamba, kedudukan Tuhan, kedudukan Robbaniyah, kedudukan ilahiyah, kedudukan ubudiyah itu ada di situ. Kita menyaksikan siapa yang Muhammad dan Rasulullah, siapa yang kita saksikan asyhadu alla ilaha illallah. Di mana? Karena kita mengetahui penyaksian itu nyata di gerak kita, di diam kita, di zat kita ini nyata. Nah, disitulah namanya kita kenal sebelum kita diberikan kemaarifatan. Kenal sudah kita. Nah, itu namanya arabtu rabbi bir rabbi ketika kita itu dalam makam musyahadah tadi. Kalau sudah panah itu namanya sudah bujur-bujur arabtu rabbi bir rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku. Arabtu rabbi bi rabbi ai bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah, bi ilmillah. Aku kenal Tuhanku tuh bi rabbi ai dengan bi aunillah, bi ilmunya, dengan ilmunya, dengan kudratnya, dengan iradatnya, sehingga kita masuk ke dalam makam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kada mampu mengenal Allah Ta'ala, kada mampu mengetahui sifatnya, kada mampu mengetahui apalnya yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang sempurna. Itulah mengenalkan sifat yang sempurna juga lawan kita. Seperti itu, mudahan kita sampai ke situlah.
Tak ada mengharapkan yang itu. Yang penting kita ini bila beribadah ingat akan kada usah ilmu tinggi-tinggi, kada usah harap-harap. Bila pian mampu mendudukakan bahwasanya seluruh yang ada pada diriku ini adalah pemberian Allah Ta'ala, dan itu kita panakan, kita rasakan, kita mesrakan, bahwasanya kita nyatakan itu benar-benar anugerah Allah Ta'ala. Maka sifat-sifat hendak dilihati orang, hendak disanjung orang, hendak apa aja dengan makhluk ada lagi kita. Karena kita sudah berpegang kepada orang yang terkaya tadi, al-mustaghniyan an kulli ma siwahu, asyhadu alla ilaha illallah. Nyata kita menyaksikan di diri kita ini, penyaksian diri kita yang kita pandang, yang kita lihat itu menyaksikan seberataan akan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Seberataan ini bertasbih, memuji kesempurnaan sifat ilmunya Allah Ta'ala, kudratnya, semuanya sifat Allah Ta'ala. Yusabbihu lillah, seberataan ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Apa-apa aja yang ada di bumi, nang di langit, sabarataan itu nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala sifatnya. Jadi dalam kita itu memusyahadahkan, dalam kita meyakinkan, itu kadang mesti kita memandang seluruh tubuh kita, kadang mesti kita itu memandang seluruh alam. Cukup pian itu dalam satu tarikan napas saja. Ditarik napas ini dinyatakan, tarik napas pianuhu, nyatakan dialah yang maujud, dialah yang ada, sifatnya lah yang maujud, apalnya lah yang ada. Rasakan dalam tarikan napas pian itu, kada mampu pian menariknya, kada mampu pian mengeluarkannya, kecuali itu di situ ada ilmunya Allah Ta'ala, ada kudratnya Allah Ta'ala, ada iradatnya Allah Ta'ala, ada ilmunya Allah Ta'ala, ada hayatnya Allah Ta'ala, sehingga kita mampu menarik napas itu. Nah, waktu menarik itu diucapkan dalam hati, tahan napas pian, rasakan kudratnya, rasakan iradatnya, rasakan apalnya, rasakan sifatnya, itu kita tahan. Matikan diri kita secara hakikat. Arti mematikan diri kita secara hakikat, nyatakan diri kita ini kada mempunyai apal dan sifat. Tahan. Rasakan pejamakan mata kita itu, kita ini rasa hilang. Rasa hilang. Tahan napas. Baru kita keluarkan Allah. Dibukalah mata kita ini, buka mata kita ini Allah. Kita lihati wujud kita ini. Kita lihati gerak kita ini. Kita lihati seluruh yang ada pada diri kita ini. Kada lain dan kada bukan. Itu adalah kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Sehingga kita mewujud. Berarti sebijian diri kita ini kada mewujud kalau kada dijadikan Allah Ta'ala. Kada mewujud kalau kada diliputi oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Sehingga yang kita rasakan bergerak ini bukan gerak kita. Kita rasakan bergerak ini bukan sifat kita. Kita rasakan bergerak ini bukan zat kita. Tetapi seberataan ini diliputi oleh kebesaran sifat dan apal Allah Ta'ala. Sehingga kita mesra dengan gerak kita, nyaman dengan gerak kita, panah dengan gerak kita, nyaman kita. Nyaman sudah dengan bergerak ini, nyaman sudah. Belum berzikir lagi kita. Belum dibukakan lagi futuhat, tapi sudah nyaman kita bergerak, sudah nyaman kita berpandir, sudah nyaman kita melihat, sudah nyaman kita berjalan. Kenapa? Karena kita kadang merasakan kita nam bergerak, berpandir, berjalan dan sebagainya tadi, yang kita rasakan cuma sifat dan apalnya saja. Nah, itu bisa mesra nanti, mesra dengan sebab seperti itu. Mudah-mudahan kita sampai kepada makam yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sabaratan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk sampai kepada makam fana fillah. Amin ya rabbal alamin.